sekarang bagaimana cara mengenal Allahnya? Dengan cara mengenal Allah. Karena khawatir juga kita salah cara mengenal Allah itu. Maka batasan dalam cara mengenal Allah itu, cobalah tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Dari riwayat Abu Nuaim, Rasul memberikan batasan kepada kita, silakan tafakkaru, berpikir, ambil pelajaran fi khalqillah. Tentang ada lafaz bismillah mulai dari surat Al-Fatihah tadi yang dibacakan itu di dalam surat An-Naml ayat 30, juga di dalam surat Hud ayat 41 ya. Itu tentang pembahasan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini kelanjutan dari materi yang terdahulu. Kenapa itu perlu kita perpanjang dan perluas? Karena salah satunya untuk pembaharuan. Karena kalau bicara bismillahirrahmanirrahim kan itu adalah semua pekerjaan diharapkan diawali dengan bismillah. Sebagaimana yang dulu kullu amrin ribalin lam yubda bil basmalah fahuwa aqnam. Setiap amal yang tidak diawali dengan basmalah atau terputus. Ajdam atau seperti berpenyakit cacar, abtar atau seperti hewan yang berpotong ekornya. Jadi sebuah kerugian. Berarti memang setiap amal itu harus diawali dengan basmalah. Kalau bicara basmalah, sebenarnya kalimat ini kalimat lumayan panjang. Tetapi ini bicara keterangan saja. Subjek predikatnya belum ada, objeknya pun belum ada. Saya sering mengumpamakan dengan kalimat seperti ini. Bapak mendengar dengan telinga Bapak ada kalimat seperti ini, misalkan dengan motor Vario warna merah keluaran baru yang harganya mahal. Kalimat panjang nggak tuh? Dengan motor warna merah keluaran tahun baru harganya mahal. Panjang kan kalimatnya, tapi Bapak mendengar itu langsung paham nggak walaupun kalimatnya panjang? Apa hubungannya dengan motor? Ya kan? Sama ini pun dengan nama Allah, pengasih penyayang, sifat dari Allah. Kayak tadi warnanya merah, sifat vario, harganya mahal, sifat vario, keluaran tahun baru pun sifat dari Rahman Rahim, sifat dari Allah. Jadi kalau diperpendek kalimatnya dengan nama Allah. Kalau tadi dengan motor vario, kalimatnya dengan nama Allah. Kalau tadi dengan motor vario, kan kalimat itu disebut kalimatnya masih nakis, kurang, belum sempurna. Bagaimana menyempurnakannya? Kalau kalimat tadi, saya pergi ke masjid Al-Islam dengan vario warna merah, itu kalimat dimengerti kan? Mengerti kan? Maka di sini pun bismillahirrahmanirrahim ingin dimengerti dengan baik harus disandingkan dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda tadi, kullu amrin ribain, kullu amrin, setiap urusan segala sesuatu yang punya kebaikan, lam yubda bil basmalah, kalau tidak diawali dengan basmalah, fahuwa atau ajram atau abdar, terputus seperti berpenyakit ataupun seperti binatang yang ekornya terputus. Artinya kan sebuah keterangan. Maka subjek predikat objeknya berarti aku memulai segala amal baik dengan menyebut nama Allah. Jadi ada kalimat, kalau kalimat aku berangkat ke masjid dengan motor vario, berarti sekarang aku memulai segala sesuatu amal baik dengan menyebut nama. Maka kita praktekkan.
mau makan amal baik juga, ucap basmalah. Mau minum pakai baju, mau pakai sendal, keluar dari rumah, semua amal baik dengan menyebut oh berarti kalau basmalah itu bicara tentang masalah niat juga, karena amal baik. Ya kalau bicara basmalah bicara niat. Innamal amalu binniyat, amal itu tergantung niat. Jangan sampai bapak misalkan ucap basmalah mau makan, niatnya apa tuh? Ketika bapak makan niatnya apa? Makannya doang. Jadi yang baru pakai niatnya berarti sholat yang fardu wajib, saum, zakat, mandi wajib, wudu, itu ya baru pakai niat. Makan, minum, tidur pakai niat enggak? Pakai. Niatnya tidur? Itu mah doa. Niatnya apa? Sementara kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia hanya untuk, jadi tidurnya harus jadi dulu tidur kita ibadah. Makanya harus jadi ibadah. Jadi ibadahnya bukan taklim saja, bukan sholat saja, saum saja, tapi tidur pun harus. Maka niatin kalau tidur, ya Allah badan udah capek, udah lemas, maka saya tidur supaya badan segar. Kalau segar untuk ibadah lagi, maka tidurnya mau tidur sambil nonton bola gitu. Bismillahnya kemana kan? Niatin tidur pun. Makan sama. Ketika makan diniatin untuk apa? Makan tuh supaya punya tenaga. Kalau badan bertenaga untuk ibadah lagi, berarti makannya pun ibadah. Dan ketika makannya untuk ibadah, dia akan berpikir jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngasih nikmat, yang ngasih enak siapa? Benar Allah. Beda gak makanan asin sama ayam? Kadang udah beda. Katanya yang ngasih nikmat Allah. Atau sama-sama ayam, tapi kondisinya lagi sehat dan sakit. Beda gak rasanya? Padahal makanan yang sama. Kalau benar-benar bismillahnya udah nancap di hati, dia makan dengan apapun dan sandarannya kepada Allah, niatnya tadi untuk apa makannya, tidak akan banyak orang ketika nemu makanan biasa itu ngomong segala macam. Jadi khawatir kita mah bismillahnya mau udah pas sehat, kita ada ucap basmalahnya mau rejul udah bebas, tapi kalah sama orang tua dahulu yang lapanya belum benar tapi bermakna bismillah, ucap basmalah tadi masih salah, tetapi ternyata kekuatannya besar. Hari kita ucap basmalah sudah hebat dan ucap basmalah berkali-kali tetap doain anak nggak sembuh-sembuh. Jadi kita harus pahami. Nah, berarti ini ada kalimat aku memulai segala sesuatu amal baik baru dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka praktekkan ketika amal baik ucap basmalah, amal baik basmalah langsung dengan hati karena berkaitan dengan niat. Kok kenapa harus kita dengan basmalah? Karena di sini Allah akan mengenalkan zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika kita memulai segala sesuatu amal baik dengan basmalah, ada PR kita harus mengenal Allah. Bukan sekedar tahu. Insya Allah kalau tahu bapak-bapak sudah tahu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan kita, pasti jawabnya Allah kan ya. Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Allah jawabnya. Tahu kan? Tahu. Tapi kenal apa belum? Jadi kalau mengucap basmalah ada pada kita untuk mengenal Allah. Kenali Allah itu. Bukan sekedar tahu.
Karena beda sekali nanti orang yang tahu dan kenal. Saya sering nyontohin bapak-bapak kepada para artis senior dahulu, misalkan seperti Rano Karno. Bapak ke Rano Karno, tahu? Tahu, kenal? Nah, belum tentu kenal, tahu mah tahu kan? Tapi kenal belum tentu. Nah, kita ke Allah tahu apa kenal? Tahu ya? Rano Karno kalau bapak kenal, dia lihat bapak kayaknya manggil duluan. Tapi kalau tahu dipanggil pun belum tentu nengok. Kalau tahu kan gitu. Pas lewat misalkan di sini nih, udah Rano Karno lewat, ada bapak tahu ke Rano Karno, tapi belum kenal. Pas dipanggil dia belum tentu nengok. Tapi kalau kenal, bisa saja beliau yang panggil duluan. Kita berdoa kepada Allah sampai berdoa belum dikabul-kabul. Mungkin baru tahu ke Allah belum kenal. Kenapa? Belum dikabul-kabul doanya. Maka di sini PR kita mengenal Allah. Pantasan tadi orang mengucap basmalahnya pun belum benar, tapi makrifat kepada Allahnya sudah hebat. Mengenal Allahnya sudah baik. Akhirnya keinginan yang ada di dalam hatinya Allah kita mah tadi ucapnya mau ucap di lisan sampai mahal hurufnya gitu hebat, ucapin banyak benar gitu ya, sinnya juga benar, ucapinnya benar. Tetapi kenapa ucapan yang bagus belum? Khawatir baru tahu saja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada usaha untuk mengenal Allah. Nah, sekarang bagaimana cara mengenal Allahnya? Dengan cara mengenal Allah. Karena khawatir juga kita salah cara mengenal Allah itu. Maka batasan dalam cara mengenal Allah itu, cobalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Dari riwayat Abu Nuaim, Rasul memberikan batasan kepada kita, silakan tafakkaru, berpikir, ambil pelajaran fil khalqillah. Khalqi itu berarti makhluk-makhluk, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau berpikir tentang zat Allah. Kan sekarang banyak di sosmed itu jadi perdebatan tentang Allahnya ya. Padahal untuk Allah sudah jelas, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa ada yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan, walam yakul, dan bukti tidak akan ada ya yang sekufu, yang semisal ahad, sesuatu apapun. Jadi nggak bisa dibayangkan kan? Ditambah mukhalafatun lil hawadis, mukhalafah berbeda lil hawadis dengan makhluk-makhluknya. Kalau berbeda bisa digambarkan nggak? Nggak bisa digambarkan. Nggak akan ada serupa. Berbeda dengan makhluk. Kalamnya pun berbeda dengan kalam makhluk. Itu tuh cara memahami Allah. Maka dengan batasan dari Abu Nuaim tadi cukup bagi kita berarti mengenal makhluknya aja. Dengan mengenal makhluk insya Allah mengenal Allah. Maka panduan berikutnya, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Berarti kita di sini kalau ingin mengenal Allah, kenalilah kita. Kenalilah manusia insan ini. Ma'arufan nafsahu, barang siapa yang mengenal diri akan mengenal Allah. Jadi kita sebelum mengenal Allah, berarti kenali siapa kita. Siapa kita? Khawatir kita belum kenal siapa kita. Udah usia 40, 50 belum tahu siapa kita. Makanya ada dari mana kita, sedang di mana kita, mau kemana kita, itu harus kita jawab dan kita praktekkan.
Dan itu adalah salah satu cara untuk mempertebal keimanan. Karena waktu dahulu ada orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, Allah turunkan lewat surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna, kenapa sih kau ingkar? Wa kuntum amwatan, sementara kalian itu mati. Fa ahyakum, kemudian aku hidupkan. Summa yumitukum, aku matikan. Summa yuhyikum, aku hidupkan. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian aku kembalikan kepada Allah. Ayat itu menjawab kita dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Kita dari mana? Dari Allah. Terus bagaimana cara memahami dari Allahnya? Kalau Bapak menjawab dari Ramayana, mudah sekali kalau dari Ramayana. Dari rumah mudah dipahami. Kalau dari Allah gimana maksudnya? Ya gimana? Benar dari Allah kita teh. Kan tadi Allah itu walaupun lil hawadis. Ya ada titik setarnya. Kalau tadi dari Ramayana malah cepat, dari Ramayana ke sini. Ada min ibtidahnya. Kalau dari Allah gimana? Kita harus memahami benar kita itu dari Allah. Kemudian dari Allah sedang di mana kita? Khawatir nggak nyadar lagi. Kalau nggak nyadar bahaya nanti, celaka kita itu. Dan mau kemana? Ini tiga aja jawaban dulu. Ketika kita ingin mengenal Allah, yang harus kita jawab tadi dari mana, di mana, mau kemana, mimpi dan ilah. Mimpi dari mana kita? Tadi benar kita itu dari Allah, dari Allah. Cuma dari Allah itu dari apanya? Dan bukan dari zatnya, tapi dari asma wa sifatnya. Dari nama dan sifat-sifat Allah. Walaupun dulu pernah belajar lupadainya, jangan lupadainya. Wujud kita baru apa di saat Allah. Pertama kita dari Allah. Kalau melihat perjalanan memang kita tuh dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus sadar. Khawatir nggak sadar. Kita diciptakan dari apa? Dari mana ya? Si anu nggak jawab dari tanah. Dari tanah masih saudaraan sama genteng nanti. Dari air mani, yang mana itu adalah sesuatu yang jijik kalau kita perhatikan. Jijik ya? Kalau nggak percaya jijik, silakan kumpulkan di gelas. Udah ada di gelas, gerumuk sama lalat sama semut. Terus mikir kita diciptakan dari itu, dari sesuatu yang hina. Kenapa sekarang ketika udah berkulit, berdaging, berdarah, bertulang jadi sombong? Tuh hati kita nggak kenal siapa kita. Proses kita diciptakan dulu dari apa? Taulah sekarang punya mobil, rumah mewah. Dulu mah dari ikan peda sama daun singkong. Orang tuanya makan asin peda sama daun singkong, dimakan. Kenapa harus jadi bangga? Dia nggak sadar. Maka di sini sampai Allah katakan, kaifa takfuruna, kenapa engkau ingat? Kita semua dulu di hadapan Allah sama. Apalagi waktu di alam ruh kita semua ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku Rabbmu? Kita masih di Allah dalam genggamannya sebelum masuk ke dunia. Semuanya sama. Kita jawab siap untuk mengikuti aturan Allah. Berarti dulu mah disuruh sholat kita siap sholat, disuruh ta'lim kita siap ta'lim. Di alam ruh. Boro-boro sekarang umat Islam yang dulu Yahudi, dulu Nasrani, dulu Majusi, bahkan dulunya itu sama yang sekarang Masya Allah pun. Karena banyak pun Bani Adam, semua anak keturunan Adam, semua ditanya. Dan kalau kita nggak gali Al-Quran, kita nggak tahu, kita pun ditanya oleh Allah. Itu masa lalu kita dari Allah, semua masih benar dari Allah. Tapi ketika ada di mana ini berubah, berbeda-beda tuh orang.
Karena setelah di alam ruh, Allah masukkan ke alam rahim, masuk ke alam dunia. Nah sekarang kita lagi di mana? Lagi di dunia. Kita punya tanggung jawab semenjak kita mukallaf. Semenjak kita mukallaf. Sehingga semenjak mukallaf itu wajibu ala kafatil mukallafina, wajib bagi seluruh orang-orang mukallaf harus mengikuti ad-dukhulu fi dinil Islam, mengikuti ketentuan yang ada di dalam agama Islam. Pas mukallaf itu pas balik gitu. Sementara Allah pun gambarkan ketika di dunia ini sifat dunia bagaimana? Sifat dunia la'bun wa la'ibun, permainan senda gurau. Dikasih oleh Allah sifat-sifat dunia, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang melupakan, itu sifat dunia. Jadi kalau secara urutan di sini dikasih tahu dan kita sedang di dunia, oleh Allah pun dikasih tahu sifat dunia itu seperti apa. Walaupun dikasih tahu, walaupun ada pedoman, banyak nggak orang yang terlena dengan sifat dunia? Padahal banyak keterangan sampai Rasul, kun goriban, jadilah kau pengembara, orang yang asing. Di sini kita pengembara. Kalau Bapak lagi mengembara, belum nyampe satu tujuan, pasti nggak mungkin akan bikin tempat istirahat yang nyaman, yang seenak-enaknya, nggak mungkin. Bapak mau pulang ke Garut misalnya, pulang ke Tasik, di Bandung istirahat, nggak mungkin bikin tempat istirahat yang nyaman, seadanya aja. Maka dunia ini adalah tempat kita singgah sementara. Tapi ternyata banyak orang yang lupa kan, akhirnya cuma sampai di sini kehidupan yang dia gambarkan, nggak nyampe ke akhirat. Maka benar tadi Rasul itu mengatakan, jadidu bimanakum. Di sini harus banyak pembaharuan. Khawatir dulu pas balik sama kita benar taat, tapi seiring waktu ada goncangan keimanan, perbarui lagi. Bahkan sekarang pun kita khawatir, karena yang namanya iblis itu akan selalu mengganggu kita dan rusak niat-niat kita. Perbaruan lagi di sini di dunia. Kita ada di mana? Yang mana di sini di dunia itu akan ada batas terakhir kita. Karena tadi di dalam Al-Baqarahnya udah jelas kan, setelah kita mati kemudian kita hidup. Setelah hidup pasti akan mati kembali. Jadi di sana kan ada dua kematian dan dua kehidupan. Satu kematian udah lewat, kita baru sekarang kehidupan yang pertama, dan akan melewati kematian yang kedua. Kematian yang kedua bagaimana? Ketika sekarang kita terpisah ruh dan jasad kita. Bukan masalah matinya yang harus kita takuti. Mati mah nggak perlu ditakuti. Kenapa? Kalau udah waktunya Bapak sembunyi dimanapun pasti akan mati. Yang harus kita takutkan, khawatirkan itu bekal apa yang kita bawa. Udah cukup apa belum Pak bekalnya? Kalau cukup segera dapat ke Allah. Ayo. Kalau belum, kenapa malas? Ini yang harus kita lakukan. Khawatir kita deh. Sepakat Rasulullah saja ya, Rasulullah SAW, sepakat sahabat saja yang udah dimaksud, yang sudah gitu hebat perjuangannya, nggak pernah lepas sholat malam, saumnya rajin, itu teh yang sudah dimaksud, yang dijaga, yang dapat jaminan. Kita yang belum dapat jaminan, kok kenapa nggak bersungguh-sungguh bermalas-malasan? Waktu Isya baru pulang kerja, bubar Isya mawa jejer. Yang lain bubaran Isya ya mawa jejer. Ini wadah saya begitu di wadah. Insyaallah jadi mantep.
kayak begitu udah banyak, sepakat Rasul, sepakat sahabat terus menerus. Perbarui lagi di sini. Saking pentingnya Rasul itu memberi pelajaran ke kita tentang pesan ke Abu Dzar. Dan harus kita ingat, Abu Dzar orangnya hebat, amalnya banyak, akidahnya kuat. Oleh Rasul, bagaimana jadi safinah bainal bahri amikum, perbaharui perahumu karena lautan sangat dalam. Abu Dzar bukan di lautan, di pegunungan, namanya Ghifar itu pegunungan. Tapi pesan Rasul perbaharui perahu, bukan perahu gente. Maka itu kalimat majaz dan perbaharui imannya, perbaharui hatinya. Nah kita pun sama terus menerus di sini. Perbaharui gitu. Bapak aktif di masjid itu niatnya apa? Harus perbaharui, karena khawatir di awal tuh niat mungkin benar, tapi berikutnya ingin punya ketenaran, kan itu khawatir. Aktif di pembangunan, pengen apa, pengen merasa wah itu hasil siapa gitu. Kalau bukan karena saya nggak akan beres tuh masjid. Untung ada saya, pokoknya itu iblis ya terma. Iblis kan rasanya gitu kan, sombong. Padahal boro-boro bisa beresin masjid ya, disuruh ngedipin matanya sendiri saja mampu enggak? Boro-boro bisa beresin masjid, nolong orang lain, meramaikan masjid, gerakan telunjuknya sendiri tanpa kekuatan Allah, bisa enggak? Enggak nyadar, maka perbaharui lagi niatnya apa gitu. Karena sepangkat orang yang hebat saja oleh Rasul disuruh setelah niat iman diperbaharui, berikutnya perbanyak amal. Kita pun sama tuh, niat kita sekarang perbaharui dengan ucapan bismillah yang baik, berikutnya perbanyak amal. Karena Rasul pun tadi pesannya setelah jadi di Safinah, berikutnya hud zada kamilan, ambil bekal sebanyak mungkin. Fainan syafaro baidun, karena perjalanan kita sangatlah jauh, masih jauh kita tuh ya. Kalau melihat gambaran tadi kita masih jauh. Di sini kita mati, di sini kita hidup, kemudian nanti mati, di sini kita hidup, nanti pulang kepada Allah. Pulang teh kan dua tempat kan, summa ilaihi turja'un teh kembali kepada Allah, rojiun kan, innalillahi wa inna ilaihi, kembali ke Allah. Tapi kembali ke Allah teh kan dua, bisa ke rahmat, bisa ke ya kan gitu. Volume suara dia kan ada R, ada L kan, ada rahmat, ada laknat. Ini mah semua ke rahmatullah, telah berpulang ke rahmatullah hari sholat tara. Kalau sholat enggak, saum enggak, mengumumkannya telah berpulang ke laknatullah. Ntar keluarganya marah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa malam-malam gitu kan, telah berpulang ke laknatullah. Doakan ke rahmatullah, kita berpikiran baik saja. Padahal tempat pulang dia dua. Nah tempat pulang dua mah ini nggak perlu kita pikirin, yang harus kita pikirkan di sini waktu hidup sebelum kita mati. Di sini kita udah lewat di alam ruh, tapi kita dihitung dari sini, dari hidup di sini yang sekarang. Karena yang namanya mati dan hidup itu cuma beda, ruh dan jasad bisa dan menyatu aja. Ruh dan jasad bisa, itu mati. Ruh dan jasad menyatu, itu hidup. Nah kita sekarang lagi hidup di sini, yang mana akan melewati fase ini. Usia udah berapa? 50, 60. Sementara usia umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari 70, banyakkan yang kurang dari 6. Yang kita harapkan itu husnul khotimah, di ujungnya dalam keadaan tapi nggak gampang ingin husnul khotimah dari sekarang perbaiki. Persiapkan di sini, karena nanti selamat atau enggaknya kita ke sini tergantung nih. Dan Bapak nggak perlu mikirin masa lalu ke sini ya.
ke masa balik sampai sekarang, kalau dihitung-hitung banyakkan dosanya kayaknya. Allah Maha Pengampun. Ketika engkau datang bawa dosa segede gunung, Allah datangkan ampunan seluas lautan. Ampunan begitu. Maka sekarang yang kita usahakan sekarang sampai titik akhir. Ingin baik harus istiqomah dari sekarang. Maka nanti ketika mengucap basmalah langsung ingatnya kemana-mana, bukan Bismillah sekedar mau makan, Bismillah mau pakai baju. Tapi ketika Bismillah mau makan, dia akan sadar siapa yang ngasih nikmat, siapa yang mengenyangkan, siapa yang mengenyangkan, siapa yang ngasih nikmat. Dia akan berpikirnya akan langsung lurus kepada Allah. Karena di sini kalau memang ini nggak penting, nggak mungkin dulu ya di zaman Nabi Sulaiman waktu menyampaikan Islam keimanan pun diawali kan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu, dan sesungguhnya ini adalah surat dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya isi surat ini adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi diawali dari basmalah. Yang sama surat Hud di sini ayat 1 sama. Ya, tentang untuk keselamatan di atas perahu sama bismillah dengan menyebut nama Allah. Di surat Fatihah sama bismillahirrahmanirrahim sebagai wahyu yang kelima tentang penanaman keimanan. Oh, berarti kita pun ingin lebih baik, coba awali dari basmalah aja. Nah, tapi tadi basmalah yang bukan sekedar lisan bismillah, tapi ketika basmalah ingat siapa Allah, ingat siapa diri ini. Nanti kenapa ada Ar-Rahman, ada Rahim? Udah panjang pekerjaan otak itu di lisan mengucap saja. Kalau udah paham ini langsung kebayang semua. Saya sering mencontohkan isi rumah bapak masing-masing. Ketika bapak ngomong di lisan isi rumah saya, di kepala itu terbayangnya banyak nggak? Banyak, tapi rumah sendiri. Kalau rumah orang lain enggak, karena belum terbiasa. Kalau rumah sendiri mah bapak mengucap isi rumah saya, kebayang tuh di depan masih acak-acakan gitu, kamar tidur berantakan, di dapur sama, nggak biasa kayak gitu, kebayang. Padahal di lisan mengucap isi rumah saya. Kenapa? Ya bolak-balik di rumahnya sering, jadi kebayang. Nah sama ketika mengucap lisan bismillahirrahmanirrahim, ini akan kebayang siapa Allah, siapa kita, bagaimana sifat Rahman, bagaimana sifat Rahim, kebayang sekaligus. Jadi bismillahnya itu berbobot. Kan ininya yang harus perbaruinya, perbaiki lagi. Paham ya? Ketika menyebut Allah, jangan langsung ke Allahnya dulu, tapi ke diri. Karena ini adalah salah satu ingin mengenal Allah. Dengan paduan tadi riwayat Abu Nu'aim, tafakkaru fi khalqillah wal tafakkaru fi dzatillah. Yang keduanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Berarti kalau kita sekarang kenali dulu diri, insya Allah akan kenal siapa Allah. Cukup aja dulu ya. Cukup, nanti insya Allah kita sambung Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena ini pun harus kita pahami. Salah satu mengenal Allah juga. Lanting. Permainan itu sepahit dan jadi yang sepahit. Saya cukupkan dulu. Usi nafsi wa yakum, mohon maaf bila salah dan pribadi, mutlak benar dari Allah. Kita doa dulu ya, nanti kemudian tanya jawab. Allahumma sholli ala sayyidina